program studi Tadris Fisika kelas 3B Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulung Agung. Dalam video kali ini, saya ingin mempraktekkan model pembelajaran to stay to stray atau yang sering dikenal dengan TSTS dalam penerapan pada pelajaran fisika, terutama pada materi rangkaian arus listrik bolak-balik atau yang sering dikenal dengan AC. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mempraktekkan model pembelajaran to stray dalam pembelajaran, perlu kita ketahui bahwa dalam model pembelajaran TSTS ini terdapat 5 sintaks atau fase yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu pembentukan kelompok, dan fase yang kedua yaitu memberikan masalah, dan yang ketiga yaitu proses penyelesaian masalah, dan yang keempat yaitu proses belajar mengajar atau fase di mana pertukaran pelajar, dan yang terakhir yaitu fase evaluasi. Setelah kita mengetahui beberapa fase yang perlu dilaksanakan dalam model pembelajaran TSTS ini, bisa langsung kita praktekkan dalam video berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Lagi kurang sehat ya? Iya, sakit ya. Sebelum memulai pelajaran kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Persiapan doa di tempat duduk siapkan. Doa mulai. Selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mei, Nandini, Ada Bu. Novi, Rizka, Gak tahu. Bolos Bu. Sitiarum. Baik, anak-anak, sekarang apa sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Nah, kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Yang kemarin kita sudah membahas mengenai rangkaian arus arah atau rangkaian arus DC. Sekarang kita akan membahas mengenai arus listrik bolak-balik. Sebelum Ibu bertanya dan juga memberikan penjelasan, tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam
F 2P per periode. Nah sekarang gini, dalam rangkaian arus bolak-balik di sini kan resistor, Bu kasih petunjuk di sini aja ya. Ini namanya resistor, ini namanya induktor, atau induktif boleh. Oke, sekarang udah dilihat ya isi dari videonya tadi. Sudah sedikit paham mengenai arus bolak-balik? Ya Allah, sedikit. Nah, pesan dari Ibu, kalau Ibu sudah share video atau share materi dulu, silahkan dipelajari terlebih dahulu, biar saat proses pembelajaran kita bisa langsung bekerja ya. Oke, kita singgung sedikit tentang arus bolak-balik. Apa sih arus bolak-balik itu? Jadi, arus bolak-balik atau yang kita sering sebut dengan AC atau alternating current, sebuah tegangan yang memiliki arus itu bolak-balik seperti yang sudah dikatakan sama anak-anak semua. Nah, pada rangkaian arus bolak-balik ini itu dipengaruhi oleh waktu juga sehingga dapat membentuk sinusoidal. Jadi rangkaian arus bolak-balik atau AC dan juga DC itu sangat berbeda. Terutama dapat kita lihat dari bentuk gelombangnya. Kalau rangkaian DC seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya, atau arus searah, itu bentuk gelombangnya itu lurus, membentuk sebuah garis lurus seperti ini. Sedangkan pada rangkaian AC atau arus bolak-balik, gelombang yang didapatkan itu membentuk sebuah gelombang sempurna yang memiliki bukit dan lembah. Ini adalah kecepatannya dan di sini ditinjau dari waktunya. Dan satuan sekon. Oke. Setelah kita ketahui mengenai perbedaan yang cukup dasar dari rangkaian arus searah dengan arus bolak-balik, kita akan mengenal yaitu dengan rangkaian RLC. Nah, itu yang salah satu rangkaian yang sangat dominan dalam arus bolak-balik. Nah, di sini tegangannya itu bisa kita gambarkan seperti ini, rangkaian arusnya. Nah, kita gambarkan seperti ini ya. Ini merupakan rangkaian RLC. Nah, di mana ini merupakan tegangan dengan simbol R dan ini dengan simbol L dan ini C. Ini merupakan V. Tegangannya di sini. Nah, apa sih RLC itu? Dapat kita ketahui bahwa R itu adalah resistor dan L adalah induktor dan C adalah kapasitor. Nah, pada rangkaian RLC ini merupakan rangkaian yang sangat berpengaruh dalam arus bolak-balik, di mana setiap proses RLC ini terdapat dua hambatan. Yang pertama yaitu saya tuliskan di sini ya, hambatannya, hambatan RLC itu ada hambatan L atau ditulisnya dengan XL. XL-nya bukan bukan perdana, bukan perdana ya. Nah, XL itu reaktansi induktif.
Ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok, yang dimana setiap kelompoknya nanti beranggotakan 3 orang. Dan saya bagi dulu. Kelompok 1 beranggotakan Mbak Mei, Mbak Siti Arum, dan juga Mbak Lutfiah. Kelompok kedua beranggotakan Mbak Novi, Mbak Purnama, dan juga Mbak Nandini. Jadi silakan anak-anak berkelompok sesuai kelompoknya. Ini untuk penugasan anak-anak setiap kelompok. Jadi untuk kelompok 1 silakan membahas mengenai pengertian arus bolak-balik, di mana di dalamnya harus mencakup poin pertama yaitu apa itu arus bolak-balik. Yang kedua, bagaimana perbedaan tegangan AC dan tegangan DC. Dan yang terakhir yaitu bagaimana persamaan dan bentuk sinusoidal serta tegangan sinusoidalnya. Ada yang ditanyakan dari kelompok 1? Oke, bisa dilanjut dengan kelompok 2 ya. Untuk kelompok 2, silakan membahas mengenai impedansi tegangan arus bolak-balik, yang dimana di dalamnya harus mencakup yang poin pertama, apa yang dimaksud dengan impedansi tegangan arus pada arus bolak-balik dan bagaimana persamaannya. Dan poin yang kedua yang harus ada yaitu jelaskan hubungan impedansi dan tegangan arus bolak-balik. Bagaimana dari kelompok 2? Ada yang ditanyakan? Aman? Oke, kalau sudah aman, silakan berkelompok sesuai kelompoknya. Silakan dicari. Ibu beri waktu selama 45 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dilanjut? Nggak usah. Kalau teman-teman udah ngerti ini nggak perlu dicoba juga. Oke, sekarang sudah 45 menit. Gimana hasil diskusinya? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang silakan setiap 2 orang dari kelompoknya silakan bertukar kelompok. Jadi ada 1 orang yang tinggal di kelompoknya. Silakan menjelaskan kepada 2 orang temannya yang bertamu ke kelompok kalian. Bisa dipahami? Silakan dikerjakan. Kelompok 1 itu membahas tentang pengertian arus bolak-balik, terus perbedaan tegangan AC dan DC, dan gelombang sinusoidal. Terus yang pertama itu arus bolak-balik itu merupakan arus yang arahnya berubah-ubah terhadap waktu dan tegangannya membentuk sinusoidal. Untuk bentuk grafiknya seperti ini. Ini yang DC yang seperti ini. Jadi dia tuh kayak bergelombang gitu. Terus untuk tegangannya di AC itu ada 2, ada tegangan efektif sama tegangan maksimum. Kalau tegangan efektif dia pakai rumus 1/2 kali V maksimal. Terus kalau untuk mencari V maksimalnya menggunakan akar 2 dikali tegangan efektifnya. Dari pertanyaan yang nomor 1, pengertian impedansi dapat diartikan sebagai hambatan atau reaksi pada rangkaian arus bolak-balik. Rumusnya ada 3. Yang pertama, VL sama dengan kecepatan hidup atau omega dikali dengan L. L-nya ini adalah induktor. Yang kedua, VD sama dengan 1/omega VJ. J-nya adalah kapasitor. Oke, anak-anak sudah selesai semua bahasanya? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai semua, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Dan silakan teman-teman yang sudah bertamu itu menjelaskan ke temannya yang tadi tidak ikut bertamu. Ya, bisa dipahami? Bisa dikerjakan dengan sekarang. Ini langsung balik. Balikan tempatnya tadi ya, Mbak. Jadi untuk arus bolak-balik yaitu pengertiannya AC adalah
belajar bersama hari ini sudah paham belum mengenai arus listrik bolak-balik? Sudah. Nah, kalau sudah, kira-kira rangkaian arus bolak-balik ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apa tidak? Bisa. Nah, kalau bisa, contohnya seperti apa? Dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan dalam bentuk seperti apa? Nah, ya gimana baru? Oh, betul. Bisa dibilang gitu. Nah, jadi salah satu contohnya yang digunakan, salah satu contoh penerapan arus bolak-balik itu dapat diterapkan pada rangkaian yang digunakan pada PLN. Jadi kan PLN itu buat rangkaian arus bolak-balik yang dihubungkan untuk mensubsidi rumah-rumah seperti yang ada kita gunakan saat ini di ruang kelas ini kan menggunakan rangkaian arus bolak-balik. Nah, oleh karena itu setelah waktu juga sudah hampir habis ya, kita berikan kesimpulan untuk hari ini. Jadi kesimpulannya itu bisa dicatat ya, bahwa rangkaian arus bolak-balik itu dipengaruhi oleh waktu. Jadi waktu yang digunakan pada rangkaian arus bolak-balik itu selalu berubah-ubah. Sedangkan waktu yang digunakan pada rangkaian arus arah atau BC itu tetap. Selain itu, perbedaan di antara keduanya yaitu pada tegangannya, yang seperti sudah dijelaskan anak-anak semua dan sudah saya singgung di awal pertemuan tadi ya, bahwa di rangkaian arus bolak-balik itu tegangannya membentuk sinusoidal atau bergelombang. Sedangkan pada rangkaian arus arah atau DC itu membentuk garis lurus. Nah, adapun sebuah hambatan atau yang istilahnya di sini tadi impedansi ya, itu sebuah hambatan yang mempengaruhi di arus bolak-balik. Nah, hambatannya itu yang sudah disinggung juga tadi dan sudah dijelaskan oleh anak-anak, yaitu rangkaian RLC. Nah, itu terdapat tiga rumusan ya tadi yang didapat itu dalam tegangan. Yang pertama yaitu tegangan L atau inukel dengan rumus omega dikali L. Dan yang kedua yaitu tegangan dari kapasitornya, yaitu 1 dibagi omega dikali kapasitor. Dan yang terakhir yaitu tegangan resistor. Tegangan resistor sendiri berupa besarnya resistor tersebut. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran kali ini. Bisa dipimpin berdoa. Siapa berdoa? Doa mulai. Selesai. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan yang Ibu sengaja atau tidak, Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat istirahat. Bye-bye. Nah, itu tadi sedikit gambaran dari model pembelajaran To Stay to Stray. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.